Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri turun ke lokasi semburan api di res area kilometer 86B Subang, Jawa Barat. Dengan alat khusus, tim Puslap 4 mengambil sampel gas di 3 titik sekitar lokasi semburan. Pengambilan dilakukan untuk diuji apakah memiliki kandungan berbahaya atau tidak. Sementara ini kita masih membiarkan semburan api tersebut. Kita melokalisir dengan membuat bedeng seng ya, yang akan menutupi seputar atau sekitar semburan api. Nah, ke depan kita masih akan berdiskusi dalam rangka menentukan apakah api ini dipadamkan secara paksa ataukah dengan cara memberikan pelindung ya. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penutupan res area ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seluruh aktivitas di dalam res area pun dihentikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan kebakaran pada Senin malam lalu, polisi masih terus melakukan penyelidikan. Hingga saat ini sudah 7 saksi yang diperiksa. Kebakaran hebat melanda Trans Studio Mall Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam lalu di sejumlah titik di lantai 1. Hingga saat ini penyebab kebakaran ditemukan berasal dari lokasi foto booth yang terbuat dari bunga kertas yang dipadukan dengan hiasan lampu yang berada di lantai 1. Panas yang ditimbulkan oleh lampu yang menyala terus-menerus kemudian mempengaruhi bunga kertas sehingga mengakibatkan kebakaran terjadi. Selain menggelar olah TKP, polisi juga memastikan telah memeriksa 7 orang saksi, termasuk pihak staf dari mal. Kemarin sudah sampaikan bahwa hasil daripada olah TKP yang dilakukan adalah sumber air, sumber api itu berasal dari terowongan bunga yang merupakan sebagai akibat dari lampu yang menyala secara terus-menerus, panas, kemudian mempengaruhi kepada kertas yang ada di bentuk bunga, dan disitulah akhirnya terjadi kebakaran. Pasca kebakaran, perbaikan tengah dilakukan oleh pihak Trans Studio Mall khususnya pada bagian mal yang terdampak kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kepala terjebak di dalam kaleng biskuit, seorang balita berusia 2 tahun di Kemayoran, Jakarta, menangis histeris. Proses evakuasi yang dilakukan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan berlangsung cukup dramatis. Seorang balita di Kemayoran, Jakarta Pusat menangis histeris saat sebuah kaleng biskuit tersangkut di kepalanya. Peristiwa berawal saat keluarga korban yang tengah berkumpul dalam suasana lebaran di rumah mereka. Orang tua korban tidak curiga saat korban memainkan sebuah kaleng biskuit. Tiba-tiba korban menangis saat kaleng yang dimasukkan ke kepalanya tidak dapat dilepas. Keluarga yang panik pun berupaya melepaskan kaleng dengan alat seadanya. Karena usaha mereka sia-sia, orang tua korban langsung menuju kantor damkar untuk meminta pertolongan. Keluar itu 20 berapa jam atau waktunya itu berapa lama untuk bisa pokoknya keluar? setelah kejadian itu di rumah itu udah ada 15 menit kita berusaha buat ngeluarin, terus dibawa ke pemadam itu ada 26 menitan, terus baru keluar, dibolongin atasnya itu kalengnya, dibor baru mungkin kedap udara gitu ya, jadi ada angin sedikit langsung bisa keluar gitu. Evakuasi yang dilakukan petugas damkar berlangsung cukup menegangkan. Menggunakan sejumlah peralatan seperti bor, gunting, dan gerinda. Petugas akhirnya berhasil melepaskan kaleng biskuit dari kepala sang bocah. Untuk bor pas mengebor itu nggak ada semenit. Itu karena kaleng itu kan tipis, cuman bentuk plat doang. Jadi tanpa ada kendala, langsung dibor, nggak ada hitungan 10 detik lah, langsung bolong. Kita ambil lagi, mau bor lagi supaya ada hawa yang banyak lah. Rencana kan seperti itu. Tapi bor satu lubang saja, alhamdulillah itu kaleng biskuit terlepas dengan sendirinya. Petugas mengimbau kepada warga yang membutuhkan pertolongan agar segera menghubungi atau datang langsung ke kantor damkar terdekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, pilot Susi Air, Philip Mark Martens, hingga kini masih disandra kelompok kriminal bersenjata. Philip Mark Martens kembali muncul dalam video di media sosial yang meminta aparat gabungan TNI Polri tidak melakukan pemboman karena akan berdampak pada keselamatan dirinya dan juga masyarakat setempat. Dalam video berdurasi 1 menit 38 detik yang tersebar di media sosial, pilot Susi Air Philip Mark Martens menjelaskan terkait kondisi dirinya selama disandra kelompok kriminal bersenjata KKB. Selain itu, Philip Mark Martens meminta kepada aparat gabungan TNI Polri untuk tidak melakukan pengeboman karena akan berdampak pada keselamatan dirinya dan masyarakat setempat. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Doni Charles Go, mengatakan masih menyelidiki kebenaran video tersebut dan membantah TNI Polri menggunakan bom dalam upaya penegakan hukum terhadap KKB. Kami masih mendalami baik itu kebenaran maupun keaslian video yang sudah terupload di media sosial. Terlepas dari kebenaran atau keaslian itu, ada informasi penting yang bisa kita ambil, yaitu bahwa kondisi pilot Susi Air dalam keadaan sehat dan hidup. Kemudian untuk permintaan tidak melakukan pengeboman yang dilakukan oleh TNI dan Polri, dapat kami pastikan bahwa itu adalah propaganda yang sengaja disampaikan untuk menyudutkan TNI dan Polri. Diketahui sebelumnya, video viral Kapten Philip menyampaikan kondisi terkininya seusai disandra kelompok kriminal bersenjata selama 3 bulan. Dari Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Petugas gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara olah tempat kejadian perkara dan juga membuat sketsa penganiayaan oleh anak AKBP Akhiruddin Hasibuan terhadap korban Ken Admiral. Polisi juga mencari barang bukti berupa rekaman CCTV yang disebut-sebut telah rusak beberapa bulan lalu sebelum kejadian. Usai melakukan penggeledahan selama 2 jam di rumah pribadi AKBP Akhiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvesia, Sumatera Utara. Polisi juga melakukan pembuatan sketsa di lokasi penganiayaan. Sejumlah lokasi yang merupakan tempat kejadian perkara saat anak AKBP Akhiruddin Hasibuan yaitu Aditya menganiaya korban Ken Admiral kini telah ditandai oleh tim Inafis Polrestabes Medan. Sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV telah diamankan polisi, namun polisi hanya menemukan dekoder CCTV. Saat diperiksa, penghuni rumah mengaku CCTV sudah rusak beberapa bulan lalu sebelum kejadian penganiayaan. Tim Inafis juga akan melakukan pengecekan uji secara laboratorium forensik. CCTV daripada rumah AKBP AH dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek uji secara laboratorium forensik. Akibat peristiwa ini, PPATK juga telah memblokir 2 rekening AKBP Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. PPATK menemukan transaksi janggal dengan nominal puluhan miliar rupiah. Harta kekayaan perwira menengah Polri itu menjadi sorotan, meski di dalam rekeningnya AKBP Akhiruddin hanya memiliki harta senilai sekitar 467 juta rupiah. Namun terdapat banyak kejanggalan karena Akhiruddin kerap pamer kendaraan mewah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, antisipasi arus balik Lebaran, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali memantau kesiapan sarana transportasi para pemudik. Pantauan untuk memastikan keberhasilan saat arus mudik Lebaran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kamis pagi mengunjungi kantor Jasa Marga di Karawang, Jawa Barat untuk evaluasi arus balik mudik Lebaran 2023. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, namun kecelakaan lalu lintas menurun hingga 27%. Nah, kita memang tidak harus cukup keras dengan apa yang sudah kita lakukan. 5 hari masih
ada hari-hari yang ada kemungkinan terjadinya suatu lonjakan ya, sehingga ke 3 matra itu kami lakukan rakor secara periodik, baik yang saya pimpin langsung maupun dipimpin oleh Dirjen. Berapa angka persisnya yang sudah dan belum, walaupun saya tahu bahwa masih ada 55% yang belum kembali ke Jakarta. Pihak kepolisian akan terus memantau dan berupaya agar arus balik mudik jalur dapat berjalan lancar. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 30 April hingga 1 Mei 2023. Menhub mengimbau agar pengguna jalan tol dapat memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 20%. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, volume kendaraan pada arus balik di gerbang tol Kali Kangkung mengalami penurunan dibanding hari kemarin. Sementara itu volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama meningkat. Arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah ramai lancar, sekitar 3.000 kendaraan melintas tiap jamnya dan jumlah ini 10% lebih sedikit dibandingkan kemarin. Sementara one way diperpanjang hingga pukul 12 malam nanti. Sementara itu hingga malam ini volume kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat meningkat. 55% pemudik diprediksi belum kembali ke Jabodetabek. Diperkirakan pula puncak arus balik periode kedua jatuh pada 30 April hingga 1 Mei mendatang. Dan untuk menghindari penumpukan kendaraan, pemudik diimbau melakukan perjalanan sebelum ataupun sesudah puncak arus balik. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di gerbang tol Kali Kangkung dan juga gerbang tol Cikampek Utama, kita terhubung dengan Galuh Pandu dan juga Ayah Nufus. Kita ke Galuh Pandu terlebih dahulu. Galuh, selamat malam. Apakah volume kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung malam ini padat? Selamat malam Mirva dan pemirsa. Saat ini pemberlakuan kebijakan one way akan dihentikan pada malam hari ini dan dimulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja dilakukan pembersihan jalur untuk dibuka jalur dari arah Jakarta menuju Semarang dan juga masih dibuka untuk jalur dari arah Semarang menuju ke Jakarta dengan mengoperasikan 3 ruas gardu tol untuk dari arah Jakarta menuju Semarang, yang artinya lalu lintas akan kembali normal dimulai dari jam 23.00 waktu Indonesia Barat dan kembali diberlakukan open traffic. Artinya masyarakat atau siapapun pemudik yang akan melakukan perjalanan di melintasi gerbang tol Kali Kangkung sudah bisa memanfaatkan 2 jalur ini. Dapat kami informasikan juga bahwa volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung pada arus mudik, pada arus balik maksud kami, ada sekitar pada malam hari ini sekitar 2.000 kendaraan yang melintas pada setiap jamnya. Dan puncak dari arus balik terjadi pada kemarin 26 April 2023, dimulai dari jam 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat dengan volume kendaraan tertinggi di angka 3.500 kendaraan pada tiap jamnya. Dapat kami informasikan juga bahwa diprediksi akan terjadi gelombang kedua puncak arus balik pada tanggal 29 hingga 30 April 2023, sehingga kemungkinan kepolisian nanti akan kembali memberlakukan kebijakan one way untuk arah Semarang menuju Jakarta. Juga bisa kami informasikan bahwa ada sekitar 160 ribu kendaraan sudah meninggalkan Semarang, yang artinya masih ada 55% warga yang dari arah Semarang menuju ke Jakarta masih tertahan di Semarang atau belum keluar melalui gerbang tol Kali Kangkung, sehingga masih nantinya akan terbagi menjadi beberapa periode dimulai dari hari ini hingga tanggal 1 Mei. Dan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas dan arus balik di tol Cikampek sudah ada rekan kami Ayah Nufus yang akan melaporkan. Ayah, bagaimana kondisi terkini arus balik di tol Cikampek?
Ya, terima kasih Galuh atas laporan Anda, dan kita beralih ke ruas tol Jakarta Cikampek, Mirva dan juga pemirsa, di mana dari pantauan kami saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dan untuk di gerbang tol Cikampek Utama sendiri ini tidak terjadi adanya antrian panjang, dan berbeda dengan sore tadi di mana di waktu-waktu tertentu sempat terjadi kepadatan dikarenakan adanya peningkatan untuk volume kendaraan yang didominasi dari arah Bandung dan juga Cilenyi. Sementara dari arah Semarang dan juga Solo ini mengalami peningkatan merata, sehingga memang hingga saat ini untuk skema lalu lintas masih tetap diberlakukan. Namun dari informasi yang kami dapatkan berdasarkan pantauan dari Jasa Marga untuk situasi dan juga kondisi arus lalu lintas dari arah Trans Jawa ini sudah bersifat kondusif, sehingga dari pihak terkait kepolisian dan juga Jasa Marga ini akan segera memberhentikan sementara untuk skema lalu lintas baik juga one way dan juga kontraflow, yang mana sterilisasi ini dilakukan sejak pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di gerbang tol Cikampek Utama ini sendiri sudah terlihat sejumlah petugas yang akan menarik kembali traffic cone dari arah Trans Jawa mengarah ke Jakarta, yang mana ada 2 lajur yang diterapkan untuk skema lalu lintas kontraflow. Dan hingga saat ini belum diberlakukan, kami masih menunggu bagaimana nanti dan pukul berapa nantinya untuk skema kontraflow ini akan ditarik dari pihak terkait. Sementara untuk potongan tarif tol sendiri ini masih diberlakukan sebesar 20% bagi pengguna Trans Jawa, yakni ada di 2 titik, yakni di gerbang tol Cikampek Utama dan juga gerbang tol Kalihurip Utama 1. Dan di mana dengan adanya potongan tarif tol ini diharapkan para pemudik nantinya dapat menghindari penumpukan kendaraan yang diprediksi akan terjadi pada puncak arus balik mudik 2023 yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 30 Mei dan hingga ke tanggal 1 dan juga 2 Mei 2023. Sementara demikian laporan kami, Mirva, kembali ke Anda di studio.